Bahan-bahannya ada 150 gram tepung terigu, 75 gram margarin, 3 butir telur, ini kecil-kecil ya, dan 200 ml air mineral, 6 batang sosis yang sudah dipotong menjadi 2, dan juga minyak secukupnya untuk olesan. Langkah pertama, kita masak air dan juga margarinnya teman-teman. Kita masak hingga margarinnya meleleh atau mencair ya. Kita aduk-aduk saja. Kalau margarinnya sudah meleleh, kita masukkan semua tepungnya. Kita masak sambil diaduk-aduk ya teman-teman, sampai teksturnya itu airnya berkurang seperti yang ada di video seperti ini ya. Ini aku tambahin garam secukupnya. Kalau teman-teman pengen yang manis, garamnya bisa diganti gula ya. Kalau sudah didinginkan, kita masukkan 3 butir telur. Ini kecil-kecil ya teman-teman ukuran telurnya. Kalau sudah, kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Kalau hasilnya terlalu cair, bisa ditambahkan tepung terigu lagi ya teman-teman. Nah, ini teksturnya sudah pas, jadi kita masukkan ke plastik segitiga ya. Kemudian jangan lupa diikat bagian atasnya ya. Nah, langkah selanjutnya sosisnya kita tusuk menggunakan tusukan sate teman-teman. Kemudian kita kasih adonannya seperti ini, seperti dalam video ya. Atasnya juga ya teman-teman. Kalau sudah, siapkan tadi ya jaring-jaringnya. Ini fungsinya ya teman-teman. Jangan lupa kita olesin minyak dulu biar nanti enggak terlalu nempel semua ya adonannya. Kalau sudah, kita kasih minyak, kita letakkan di atasnya teman-teman, kemudian kita lipat seperti yang ada di video seperti ini ya. Ini bentuknya seperti kayak landak-landak gitu, kayak jagung apalah, pokoknya bentuknya unik banget ya teman-teman. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi ya, dan kita lakukan hingga adonan dan sosisnya habis ya teman-teman. Kalau sudah, bisa kita goreng. Jangan lupa dibulak-balik agar matangnya merata dan gak gosong sebelah. Ini tuh cantik banget ya teman-teman. Ini tuh unik banget dan gembul-gembul ya hasilnya. Kita goreng hingga habis ya adonannya. Nah, ini tuh sudah aku goreng semua teman-teman.
dan hasilnya seperti ini ya. Ini tuh bisa disajikan, pokoknya enak banget. Kalau mau dibuat ide jualan bisa dikasih saus sambal atau saus tomat dan mayones ya, atau bubuk perasa itu juga cocok teman-teman. Penampilannya unik, bisa buat ide jualan seribuan ya teman-teman. Ini cuma memakai 2 bahan aja ya, mie telur sama kulit pangsit. Mie telurnya aku menggunakan yang cap 3 ayam ya. Kalau teman-teman pakai merek lain juga nggak apa-apa. Ini harganya isi 2 keping itu 2000 teman-teman, dan ini aku cuma menggunakan 1 keping aja ya. Kalau teman-teman dibuat ide jualan, membuatnya bisa langsung banyak ya, disesuaikan aja. Kita rebus minyak seperti biasanya, nggak usah terlalu medok ya teman-teman, jadi langsung kita angkat aja, kita biarkan sampai dingin ya. Ini udah aku diamkan sampai dingin teman-teman. Ini aku udah nyiapin air putih biasa untuk perekatnya atau lemnya nanti ya. Lanjut kita ambil beberapa lembar kulit pangsit, kemudian kita potong menjadi 3 bagian ya teman-teman. Kalau kulit pangsitnya kecil bisa dibagi menjadi 2. Ini kulit pangsitnya agak besar ya teman-teman, jadi aku belah menjadi 3 aja. Ini aku menggunakan 4 lembar ya teman-teman, jadinya agak banyakan ya karena belahnya menjadi 3. Kalau sudah, ambil 1 lembar kulit pangsit, kemudian kita isi dengan mie ya teman-teman, kita gulung-gulung gitu. Ini sengaja gulunya masih aku sisain ya minyak, biar penampilannya itu menarik ya. Emang dibuat seperti itu. Ujungnya kita beri air buat perekat teman-teman. Kita lakukan hal yang sama ya sampai selesai. Nah ini jadinya teman-teman, ini jadi 13 biji ya, 1 keping mie dan 4 lembar kulit pangsit. Kalau sudah, kita goreng menggunakan minyak panas dan apinya sedang aja ya teman-teman. Kita goreng-goreng semua, jangan lupa dibulak-balik biar nggak gosong ya. Kalau sudah keemasan seperti ini, bisa kita angkat dan tiriskan. Kasih bumbu tabur rasa apa aja atau dicocol saus juga cocok teman-teman. Kalau dibuat ide jualan bisa dikemas dalam plastik OPP seperti ini ya teman-teman. Isiannya disesuaikan aja dengan harga jual yang diinginkan teman-teman semua. Biar kelihatan menarik dan cantik, kita kasih stiker ya teman-teman. Harga jualnya bisa disesuaikan dengan harga pokok di tempat teman-teman semua ya. Bahannya ada 200 gram kentang, ini udah aku cuci bersih dan juga udah aku potong-potong dadu.
Bahan selanjutnya 120 gram wortel yang udah dipotong-potong, 2 batang daun bawang yang sudah diiris tipis-tipis. Selanjutnya ada 4 lonjong sosis. Ini aku menggunakan rasa ayam. Biar menambah harum, tambahkan 3 siung bawang putih yang udah dihaluskan, kemudian 3 siung bawang merah dihaluskan juga. Kalau nggak dihaluskan boleh dicincang halus ya. Lanjut susu full cream 120 ml, 1 sendok makan tepung terigu yang dilarutkan dengan air. Untuk perasannya aku menggunakan Royco rasa ayam dan juga garam ya teman-teman. Tambahkan juga lada bubuk. Siapkan juga 2 sendok makan margarin. Oke, waktunya masak. Siapkan pan atau panci, masukkan margarinnya semua dan kita nyalakan api kompornya ya. Kita tunggu sampai margarinnya meleleh. Kalau margarinnya sudah meleleh, masukkan bawang putihnya. Kita aduk-aduk sampai bawang putihnya itu tercium bau harum ya teman-teman. Nah, ini sudah wangi, baru masukkan bawang merahnya. Kita tumis-tumis kembali sampai bawangnya itu matang. Lanjut masukkan sosis yang udah dipotong-potong tadi. Kita tumis-tumis hingga sosisnya kecoklatan dan matang ya. Sosisnya udah kecoklatan, baru masukkan wortel yang sudah dipotong-potong dadu tadi. Kembali kita aduk-aduk sampai wortelnya itu tercampur merata. Nah, wortelnya sudah tercampur, baru masukkan kentang yang sudah dipotong-potong. Aduk-aduk sebentar biar semuanya tercampur merata. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1 sendok teh Royco rasa ayam. Ini boleh menggunakan rasa sapi ya teman-teman. Kemudian masukkan juga susu full creamnya. Ini aku menggunakan ya kemasan kecil ya, jadi cukup 1 kotak ini aja ya. Kemudian lanjut 1/4 sendok teh lada bubuk. Kita aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Ini bisa ditambahkan air 120 ml ya teman-teman, biar nanti masaknya itu lebih cepat empuk ya. Kemudian kita masak hingga kentang dan juga wortelnya empuk. Nah, ini setelah beberapa saat dimasak teman-teman, ini kentang dan juga wortelnya udah empuk ya. Kalau kentang dan wortelnya udah empuk, bisa masukkan daun bawangnya ya teman-teman. Di tahap ini bisa dites rasa, kalau ada yang kurang bisa ditambahkan ya sesuai selera. Kita masak sebentar aja ya teman-teman sampai daun bawangnya agak layu. Kemudian tambahkan larutan tepung terigu 1 sendok makan yang diberi air ya teman-teman. Ini kita aduk-aduk dulu biar tidak ada yang menggumpal. Kemudian kita aduk-aduk adonannya. Kita masak sebentar sampai tepungnya matang ya. Nah, ini udah matang semua, jadi kita matikan api kompornya. Tambahkan 1 sendok tepung terigu, kemudian kasih air bersih ya teman-teman. Ini airnya aku menggunakan 5 sendok makan. Kemudian kita aduk-aduk sampai tepungnya larut ya. Kalau sudah, sisihkan sebentar, kemudian siapkan roti tawar. Ini boleh merek apa aja ya teman-teman. Kemudian ambil 1 lembar roti tawar, kita pipihkan dulu ya. Boleh menggunakan rolling pin, gelas kaca atau botol, atau dengan alat yang lainnya. Kalau sudah dipipihkan, kita kasih isian.
kentang dan teman-temannya tadi. Lanjut kita gulung-gulung ya teman-teman. Sebelum ujung kita kasih larutan tepung terigu ya. Ini kegunaannya untuk perekat agar bisa nempel sempurna. Kemudian gulung-gulung kembali hingga ujung, agak ditekan-tekan biar menempel sempurna. Nah seperti ini ya teman-teman, dan lakukan hingga selesai. Ini aku cuma menggunakan separuh adonan kentangnya tadi ya teman-teman, nggak aku bikin semua, dan ini hasilnya tuh udah banyak ya. Langkah selanjutnya, ambil satu gulungan roti tawar, kita buang ujung-ujungnya ya teman-teman biar nantinya itu rapi. Nah ini ujungnya udah aku buang, kemudian aku potong menjadi dua seperti ini ya teman-teman, dan lakukan hal yang sama seperti yang tadi hingga selesai. Oh ya, untuk teman-teman yang baru menemukan channel keluarga kita, salam kenal, mohon dukungannya untuk like, subscribe, dan share ya. Juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi baru resep-resep jajanan yang indulita, dan bisa banget untuk ide jualan ataupun jajanan yang dititipin di kantin sekolah ya. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Langkah selanjutnya, ambil potongan roti tawar yang udah diisi dengan isian kentang tadi ya teman-teman, kemudian kita kecelupkan ke tepung terigu yang dikasih air. Tahap berikutnya kita beri bubble wrap seperti ini ya. Kemudian kita balik ujung yang satunya ya teman-teman, jangan lupa agak ditekan-tekan biar pada menempel ya teman-teman. Nah ini dia, kurang lebih seperti ini penampilannya ya teman-teman, dan lakukan hal yang sama seperti tadi. Oh ya teman-teman, adonan tepung terigunya tadi tuh kurang banget, jadi bisa menambahkan lagi tepung terigunya ya. Kalau teman-teman mau tepung terigunya ada rasanya, bisa ditambahkan dengan kaldu bubuk secukupnya. Tapi kalau nggak dikasih bumbu atau nggak dikasih kaldu bubuk juga nggak apa-apa sih ya teman-teman. Dan lakukan hal yang sama hingga semuanya habis. Nah ini dia penampilannya seperti ini ya teman-teman. Sebelum digoreng, ini tuh setengah adonan kentang tadi udah jadi banyak banget ya. Kalau mau ditaruh di dalam kulkas bisa banget untuk stok ya teman-teman. Jadi kalau udah pengen makan tinggal goreng aja, karena ini lebih enak kalau dimakan saat hangat-hangat ya. Kalau teman-teman mau buat ide jualan, bisa juga buat malamnya, nanti paginya tinggal goreng ya. Atau kalau teman-teman jualan di depan rumah, itu bisa banget di stok, karena kalau ada pembeli langsung digorengin aja, karena pembeli itu lebih suka saat anget-anget seperti ini ya teman-teman. Gorengnya juga sebentar banget, cepet banget ya. Jadi kalau mau dibuat ide jualan itu cocok banget, karena rasanya tuh ini enak banget, gurih banget, kayak ada dagingnya, padahal itu enggak dikasih daging sama sekali ya. Jadi teman-teman tuh wajib banget nyobain resep ini, karena rasanya tiada duanya. Kalau mau dibuat ide jualan bisa banget ditaruh dalam mika seperti ini ya. Isiannya ini sesuai dengan harga jualnya aja ya teman-teman. Kalau punya stiker atau label ditempelin aja biar lebih menarik. Kalau mau dijual satuan juga bisa banget ya teman-teman. Dan sekarang waktunya untuk incip-incip. Dalamnya seperti ini ya teman-teman. Ini tuh rasanya gurih banget, lembut di dalam, agak ada crunchy-nya di luar ya teman-teman.
teman-teman. Pokoknya wajib banget untuk dicoba, resepnya bener-bener gak bakalan nyesel teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di next video.